Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Tema kita hari ini adalah Masih Ada Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah kesaksian yang sangat menyentuh hati tentang seorang gadis yang bergumul berat dengan berbagai persoalan, kesulitan, dan penderitaan yang dialaminya. Dia kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan lalu lintas, meninggalkan dia dan seorang kakak laki-lakinya. Tidak berapa lama kemudian, sang kakak laki-laki satu-satunya itu pun harus dijebloskan ke dalam penjara karena kasus narkoba, saudara-saudara. Makin berat pergumulan yang dia alami. Mungkin karena akumulasi pergumulan berat yang dialaminya itu, gadis muda itu pun didiagnosa mengidap kanker payudara yang cukup ganas. Di tengah penderitaan, persoalan, dan pergumulan yang dia alami, ia berkata bahwa dia tidak kuat lagi untuk menjalani hidupnya karena semakin banyak masalah yang dia hadapi. Penyakitnya tak kunjung sembuh. Dia sudah berusaha sekuat tenaga tetapi hasilnya nihil. Kalimat yang sangat menyentuh yang dia ucapkan adalah, "Aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi." Sehingga pada suatu malam, ia ingin mengakhiri hidupnya dengan ingin meminum racun, saudara-saudara. Ketika ia akan membuka botol racun itu, tangannya bergetar. Dan sambil menangis, dia membuka botol racun itu. Namun, ketika dia akan mengangkat botol racun itu dan meminum racunnya, tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi dengan keras sekali. Tangannya makin bergetar sehingga jatuhlah botol racun itu ke lantai dan cairan racun itu pun tertumpah ke lantai. Beberapa saat ia terdiam. Kemudian kakinya melangkah, dan tangannya meraih telepon genggam itu. Ternyata dari seorang rekan KTB-nya yang sedang berada di depan pintu rumahnya, saudara-saudara, yang ingin mengajaknya ikut KTB. Dalam hatinya dia berkata, "Inikah Tuhan? Tuhan, ternyata Engkau masih ada." Saudara-saudara, dalam bacaan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah, kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara, kisah Elia ini ingin mengakhiri hidupnya bukan karena ia mengalami sakit penyakit, tetapi karena ia mengalami ketakutan yang luar biasa karena ancaman Isabel. Sebab Elia telah membunuh para Baal dengan pedangnya.
Setelah ia mendengar hal itu, ia sangat takut dan berdoa kepada Tuhan supaya Allah mengambil nyawanya. Saudara, Elia adalah nabi Allah, tetapi Elia juga adalah manusia biasa seperti saudara dan saya, bisa memiliki perasaan takut ketika menghadapi pergumulan berat dalam hidup ini. Elia seakan lupa bahwa kuasa Tuhan yang besar itu masih ada. Dan setelah ia berdoa, ia berbaring, dan malaikat Allah dengan lembut memanggil Elia untuk makan dan minum. Elia pun memakannya dan meminum apa yang disediakan oleh malaikat Tuhan itu, sehingga dia menjadi kuat. Saudara-saudara, seringkali masalah datang kepada kita dan membuat kita tidak kuat untuk bertahan, sehingga kita berkata, aku ingin mati rasanya. Tapi hari ini saya mau mengatakan, masih ada Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami seperti pengalaman gadis kecil itu, atau tidak mengalami apa yang dialami oleh Elia. Tetapi saya mau mengatakan pada saat ini, apapun pergumulan perjuangan masalah hidup kita, ingat satu hal, masih ada Tuhan. Kiranya kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan serahkan beban penderitaan ini kepada Tuhan. Percayalah, Ia akan bertindak menolong kita. Kiranya Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan bagi setiap kita. Karena Dia masih ada. Tuhan memberkati kita semua.